Halo semuanya, balik lagi sama gue Kimau di YouTube channel gue. Gimana kabar kalian? Udah 4 minggu loh gue nggak upload. Ya gitulah, banyak pekerjaan yang harus gue lakukan gitu. Jadi kayak yaudah deh, gue libur dulu dari YouTube. Akhirnya minggu ini gue bisa menemani kalian lagi. Dengan ya bisa dibilang juga udah sekalian menyambut new normal juga kan. Yang udah bisa jalan-jalan ke mall, ke tempat wisata, udah mulai buka nih di Jakarta. Jadi kayak udah mulai bisa nggak suntuk lah di rumah. Jadi kalau udah mulai suntuk dikit udah bisa nge-mall. Cuman tetap walaupun kita bisa jalan-jalan, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah biar kita juga sehat, semua orang sehat, dan wabah ini bisa cepat berakhir gitu. Oke, untuk video kali ini gue mau ngelanjutin playlist gue, yaitu yang 12 Flavors of Heracles. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang tugas keduanya si Heracles. Namun, sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian udah like, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain loncengnya, biar kalau misalnya gue upload, kalian pun tahu gitu kan. Oke, jadi sebelum gak usah banyak basi-basi, kita lanjut ke videonya. Oke, jadi untuk tugas keduanya si Heracles ini masih dengan raja yang sama, yaitu Eurystheus, yang tulisannya begini. Itu memberikan tugas lanjutannya dari yang kemarin tuh membunuh singa Nemea. Lalu untuk tugas yang kedua ini, Raja Eurystheus ini menyuruh Heracles untuk membunuh The Lernaean Hydra. Ya, Hydra. Ya kalian tahu sendirilah Hydra, yang kepalanya banyak, yang setiap dibunuh dipenggal kepala satu, muncul dua. Nah, ya itu ini sama persis, ini hewan yang kita sama persis. Ya, jadi untuk di mitologinya sendiri, The Lernaean Hydra ini adalah ternyata juga saudara sama si Nemean lain ini. Jadi orang tuanya si Hydra sama si singa Nemea ini sama. Jadi mereka ini adik kakak lah, siblings gitu kan. Lalu untuk si Hydranya sendiri ini itu emang dibesarkan sendiri oleh Hera. Ya Hera, dewi pernikahan itu untuk ngebunuh si Hydra, untuk ngebunuh si Herakles, karena kan Herakles itu adalah anak hasil perselingkuhannya Zeus dengan manusia, sedangkan Zeus itu adalah suaminya si Hera gitu kan. Nah, emang si Hydra ini emang udah didesain khusus untuk ngebunuh si Herakles ini. Nah, pada saat Herakles datang ke tempatnya si Hydra ini, si Hydra ini emang ngumpet gitu di sarangnya gitu, di lairsnya dia. Nah, setelah Herakles mencari, ternyata dia dapat. Nah, untuk membangkitkan si Hydra, si Herakles ini akhirnya ngasih api di ujung panahnya. Dia tembakin apinya ke sarangnya si Hydra ini. Karena Hydra masih terganggu, dia langsung bangkit keluar dari sarangnya untuk menunjukkan dirinya. Lalu setelah Hydra keluar, Herakles ternyata udah siap untuk memenggal kepalanya si Hydra. Cuma ternyata si Herakles ini juga pun nggak tahu kalau misalnya si Hydra ini kalau dipenggal kepalanya satu itu bisa tumbuh dua. Oh ya, sebelum itu jadi si Hydra ini punya satu kepala inti. Jadi dia itu semacam kayak kepala yang kalau dipenggal ya udah Hydranya mati gitu loh. Jadi kayak ya kita harus nyari si kepala itu, sedangkan kan kita nggak tahu dari banyaknya kepala yang ada mana yang ada. Sedangkan kalau kita salah menggal kepala bisa tumbuh dua gitu kan. Oke, lanjut. Karena si Herakles yang nggak tahu, dia langsung menggal nih. Cuma dari berbagai source di sini Herakles kurang teridentifikasi dia ngebunuhnya pakai apa, karena banyak beda-beda gitu. Bukan ngebunuh, maaf, maksudnya menggal kepalanya. Pokoknya dia penggal kepalanya terus ternyata keluar dua. Nah, karena Herakles baru tahu, Herakles kaget dan Herakles mundur.
Terus akhirnya dia manggil keponakannya yang bernama Iolaus. Nah, Iolaus ini seorang manusia biasa. Dia bukan demigod, bukan, ya pokoknya dia manusia biasa lah, mortal. Terus akhirnya si Iolaus ini bilang, ngeluarin strategi gitu loh, kayak gimana kalau misalnya habis dipenggal kita bakar gitu kan, bagian bekas kepalanya, biar dia nggak bisa tumbuh. Oke, nah di cerita salah satunya juga bilang, katakan kalau si Iolaus ini bisa berkata seperti itu karena mendapatkan anugerah dari si Dewi Athena. Nah, akhirnya Herakles pun setuju dan mau mencoba strategi itu. Lalu pada saat itu selanjutnya Herakles menebas satu kepalanya, lalu si Iolaus langsung membakar kepalanya si bekas tempat kepalanya si Hydra itu. Lalu ternyata benar, kepala Hydranya nggak muncul dua, bahkan ya udah cuma kepenggal gitu aja. Nah, lalu karena udah tahu triknya, Herakles pun langsung menebas semuanya satu demi satu. Lalu ternyata sisa terakhir yaitu yang tadi kepala yang langsung nyawanya itu loh, kepala intinya yang sekali ditebas langsung mati. Nah, kayak Herakles aja harus nebas semua kepala dulu baru nemuin satu kepala inti gitu kan. Jadi setelah dia menemukan kepala inti ditebas, udah deh si Hydranya mati. Dan Hydra ini adalah hewan yang venomous gitu loh, yang beracun gitu. Bahkan nafasnya aja beracun. Jadi Herakles ini selama dia bertarung, dia menutupi pakai bajunya untuk ditutupin ke hidungnya biar si aroma Hydra ini nggak masuk ke tubuhnya dan membunuh dia dari dalam gitu, karena semuanya tuh serba beracun si Hydra ini gitu. Lalu setelah berhasil menebas ini, tentu Herakles berterima kasih dong terhadap Iolaus yang telah memberikan inspirasi. Lalu si Herakles ini mencelupkan panah-panahnya di racunnya si Hydra ini, karena dia berpikir untuk, kan tugas gue kayaknya masih banyak, jadi kayak udah buat selanjutnya aja gue simpen. Jadi gue mau masukin ujung panah-panah ini ke ini biar beracun gitu kan. Lalu setelah berhasil membunuh si Hydra ini, tentu dong Herakles balik ke tempat Raja Eurystheus. Nah, setelah dia memberi cerita begini-gini mati, terus Hydra udah mati begini-gini, Raja Eurystheus ini nggak suka dong, karena ternyata si Raja Eurystheus ini udah bersengkongkol dengan Dewi Hera karena untuk menyingkirkan si Herakles ini. Lalu karena merasa janggal sama ceritanya, dia langsung klik. Si Herakles ini mendapat bantuan dari Iolaus, yaitu keponakannya. Jadi si Raja Eurystheus ini menganggap bahwa tugas kedua ini tidak terselesaikan secara baik karena dia tidak menyelesaikan dengan sendirian, yaitu bersama dengan keponakannya. Begitu. Itu adalah cerita dari tugas kedua dari Herakles yang masih banyak, yang cukup singkat, karena emang di Hydra ini emang dia nggak perlu mencari-cari banyak karena tempatnya pun udah pasti gitu. Menurut salah satu sumber mitologi Yunani, kalau misalnya Lerna Hydra ini ada di daerah Lerna. Gue kurang tahu juga, ntar deh mungkin gue kasih foto tempatnya di sini yang biar lebih jelas, kayak secara dunia kita tuh, secara peta kita tuh itu ada di mana sih gitu kan. Lalu selanjutnya ya, tugas kedua si Herakles ini juga menurut kata mitologi itu, kalau misalnya layersnya si Hydra ini emang cukup besar, jadi nggak butuh waktu lama si Herakles ini nyari. Jadi kayak
ya udah cepet aja, dan ada bantuan dari keponakannya juga, jadi kayak dia menyelesaikan tugas ini secara fine aja, nggak kayak si Nganeme yang dia harus kesana kesini bingung cari cara gitu kan. Gitu deh. Oke. Sekian dulu video gue yang tentang tugas kedua Herakles ini. Sekali lagi gue ingetin, jangan lupa untuk like, komen video ini, dan share sebanyak-banyaknya teman kalian biar teman-teman juga tahu lah tentang mitologi tentang si Herakles ini. Lalu jangan lupa di subscribe. Oke. Thanks for watching karena udah sampai bertahan sampai habis ini. Bye bye.